Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur pada malam ini bisa hadir di tempat mulia ini. Saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir karena sakit atau saudara kita di tempat lain yang sakit, kita doakan semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada saudara kita yang sudah wafat, kita doakan semoga diampuni dosanya, diluaskan kuburnya dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan para penerusnya. Jamaah sekalian yang saya hormati, dalam hidup ini ada sesuatu yang kita rasakan enak, ada yang tidak enak. Ada yang baik, ada yang buruk dari sisi duniawi. Ada yang menyenangkan, ada yang menyulitkan. Ada yang menggembirakan, ada yang menyedihkan. Itulah kehidupan. Tapi yang kita katakan enak, yang kita katakan baik, belum tentu juga itu baik. Bisa jadi itu buruk. Yang kita katakan buruk, yang kita katakan tidak enak, belum tentu itu tidak enak. Bisa jadi di balik itu justru ada kebaikan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isnani. Isnan itu berapa? Dua. Ada dua. Yakrahuhuma ibnu Adam. Yang dua ini enggak disukai oleh ibnu Adam, anaknya Adam, manusia. Jadi manusia ini enggak suka kalau dua hal ini ada pada dirinya. Meskipun dia tidak suka, bisa jadi sebenarnya itu baik. Sebab yang disuka belum tentu buruk, yang dibenci belum tentu baik. Jadi dua ini orang enggak suka. Padahal sebenarnya itu baik-baik saja kalau kita mau melihatnya secara positif. Nah, apa yang manusia enggak suka itu? Yang pertama adalah al-maut, yaitu mati. Nah, manusia enggak suka dengan kematian. Wal mautu khairul lahu minal fitnah. Padahal mati itu lebih baik daripada ujian. Mati orang nggak suka, padahal mati itu masih lebih baik daripada ujian, daripada cobaan. Karenanya kalau orang mati, jangan dilihat dari sisi negatifnya. Kasihan banget ya dia mati. Ada orang ngomong gitu. Ya mati mah memang kalau udah waktunya ya sampai. Mau ada corona nggak ada corona, mati mah tetap ada gitu.
Setiap hari ada orang mati dari dulu, cuma nggak diberitakan. Karena kita sekarang diberitakan, jadi kayaknya orang mati banyak banget gitu. Ya, yang diberitakan itu jadi kayaknya banyak, padahal setiap hari orang mati itu ada. Mati itu lebih baik daripada cobaan. Meskipun orang sudah tua, sakit-sakitan, tapi ternyata dia masih belum mati juga. Belum mau dia mati. Nah gitu. Sampai ada ungkapan, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. 1000 tahun. Oleh karenanya, karena mati itu sifatnya pasti, dia terjadi kepada siapa saja, maka semua kita harus mempersiapkan diri dengan kematian itu. Siap-siap dengan kematian. Maka setiap Jumat khatib suka mengingatkan dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah. Ketika ayat ini turun disampaikan kepada para sahabat, itu para sahabat resah. Para sahabat itu gelisah. Kenapa? Karena khawatir mereka tidak termasuk takwa yang sebenar-benarnya. Gitu. Jadi pada resah, khawatir tidak termasuk kategori orang bertakwa dengan sebenar-benarnya. Maka keresahan, kegelisahan itu ditunjukkan dengan peningkatan takwa, dengan ibadah yang luar biasa. Kalau punya duit sedekah, kalau malam tahajud, sampai luar biasa tahajudnya itu. Sahabat itu tahajud berdirinya lama. Bacaannya panjang. Kalau kita bacanya panjang nggak? Orang kita nggak hafal, bagaimana mau dipanjangin kan gitu. Sampai ada sahabat yang pasang tambang tali lagi sholat. Jadi dia sebelum sholat pasang tali. Kenapa? Buat pegangan kalau jatuh. kalau nggak kuat, lama diri, jadi pegangan. Ya, tapi kan nggak harus begitu-gitu amat. Nah, maka Allah ingatkan lagi dengan turunnya ayat yang lain, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampumu. Semampumu itu maksudnya seoptimal mungkin. Kalau kita kan kalau dikata semampumu, ya maksudnya mampunya seginilah. Nah, tapi maksudnya seoptimal mungkin, nggak usah sampai di luar batas kemampuan. Bahkan jangan di luar batas kewajaran. Sebab dulu ada 3 orang sahabat datang ke rumah Nabi. Sampai di rumah Nabi ternyata Nabi nggak ada. Nah, yang ada istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Tolong dong ceritakan kepada kami bagaimana ibadatnya Nabi. Kata Aisyah, kalian juga udah pada tahu. Bukan begitu, engkau kan hidup bersama Nabi, siang malam bersama Nabi. Mungkin ada yang kami belum ketahui. Udah, semua kalian udah tahu. Biasa aja.
Tapi akhirnya karena didesak, Aisyah kemukakan juga, ya Rasul itu kalau malam tidur tapi juga tahajud, kalau siang puasa tapi juga berbuka. Maksudnya nggak tiap hari puasa. Jadi kalian udah pada tahu, biasa-biasa aja. Ya udahlah, kalau begitu kami permisi. Mereka pulang. Di tengah jalan yang satu nyeletuk, nah, yang satu ngomong, Nabi itu ibadatnya dikit ya, kirain gitu kalau malam tahajud semalam suntuk, kirain kalau siang tiap hari puasa, ternyata enggak ya. Kata yang satu, ya wajar aja, Nabi itu kan udah dijamin masuk surga. Kalau kita kan nggak ada jaminan. Maka karena kita nggak dijamin, ibadat kita mesti lebih banyak dari ibadatnya Nabi. Kata yang satu, masa iya begitu? Sekarang daripada kita berdebat, lebih baik kita cari Nabi. Nanti baru kita tanya kalau udah ketemu. Mereka cari di mana Nabi berada. Ketemu. Sesudah ketemu mereka bilang, tadi kami ke rumah engkau ya Rasul, begini ya Rasul, kami ini ingin menjadi orang yang selalu dekat kepada Allah. Makanya kalau malam kami mau sholat tahajud saja, nggak mau tidur. Kalau siang kami mau puasa saja, biar supaya punya kebersihan jiwa. Kami ingin punya kebersihan jiwa. Kalau siang mau puasa saja. Dan kami ini ingin selalu berjuang di jalan Allah. Kalau berjuang, kami tidak ingin ada hambatan. Biasanya yang jadi hambatan itu istri dan anak. Makanya kami tidak mau menikah. Kami mau berjuang saja di jalan Allah. Apa kata Nabi? Saya ini orang yang paling bertakwa di antara kalian. Saya kalau malam tidur tapi juga tahajud. Saya kalau siang puasa tapi juga berbuka. Saya juga berjuang di jalan Allah. Saya punya istri, punya anak. Nah, itu begitu. Jadi orang juga tidak boleh berlebihan, proporsional. Karena agama itu nggak bisa kita karang-karang. Agama itu sudah ada aturannya. Nah sekarang karena kita pasti bakal mati, maka sebelum mati, sekarang udah pada mati belum? Masa orang hadir di sini ditanya begitu? Nah, kita ini sekarang belum mati, tapi mungkin saja besok pagi, ntar malam, lusa, minggu depan. Nah, maka sebelum kita mati ada yang harus kita selesaikan, ada yang harus kita lakukan. Yang pertama, taubat. Taubat. Karena surga itu tempat orang suci. Surga tempat orang suci. Orang yang kotor nggak bisa masuk surga. Maka sebelum kita mati, karena kita ini kotor dengan dosa, maka kita bersihkan itu dosa dengan taubat. Nah, taubat itu bukan urusan orang tua saja. Ini kadang-kadang yang muda nggak mau segera bertaubat. Kenapa? Nanti aja kalau udah tua. Sementara yang udah tua masih merasa muda. Nah, yang tua masih merasa muda. Acaranya reuni SMP, reuni SMP, reuni SD, reuni SMA,
umurnya udah 60. Jadi dia merasa muda. Lagu-lagunya lagu nostalgia, masih merasa muda. Akhirnya apa? Belum taubat juga, udah tua masih belum taubat juga. Padahal kalau orang tua itu taubat itu tidak istimewa. Orang tua taubat itu tidak istimewa. Kenapa? Emang udah kudunya begitu. Tahu kudu? Iya, emang udah seharusnya begitu. Maka kata Nabi, ma min syai'in ahabbu ilallah minasyababit taib. Tidak ada yang lebih disukai oleh Allah selain dari pemuda yang taubat. Nah, orang taubat semuanya dicintai oleh Allah. Allah senang sama siapa saja yang taubat. Tapi kalau yang taubat itu anak muda, itu Allah lebih senang lagi. Istimewa. Kalau istilahnya wartawan, orang tua taubat itu bukan berita. Itu mah biasa, nggak usah diberitain. Orang tua taubat nggak usah diberitain. Kenapa? Emang udah biasa begitu. Udah harusnya begitu. Yang istimewa itu kalau anak muda. Jadi anak muda yang bertaubat itu punya nilai berita, gitu. Kira-kira begitu kalau istilahnya wartawan. Belajar jurnalistik nggak? Belajar ilmu kewartawanan nggak? Ini anak-anak muda. Pelajari ilmu kewartawanan itu, dipelajari. Sebab sekarang semua orang jadi wartawan. Semua orang jadi wartawan. Pada punya Facebook, punya WA, punya Instagram, menginformasikan sesuatu. Ya kalau menginformasikan sesuatu itu mesti ada ketentuan bagaimana bikin berita, sehingga orang tidak perlu banyak bertanya. Ini di grup cuma nge-share foto, nggak ada penjelasan apa-apa. Kan orang nanya, ini foto apaan? Ada demo di mana? Di Jalan Sudirman, Tamrin. Kapan? Tuh kan jadi banyak nanya orang. Coba dijelaskan. Nah, itu ada ilmunya. Baik, kita kembali taubat. At-taubah ar-ruju' ilallah. Taubat itu rujuk kepada Allah. Biasanya kalau istilah rujuk urusan apa, Pak? Urusan perceraian. Suami istri bercerai. Nah, sesudah suami istri bercerai, si istri memasuki masa iddah. Memasuki masa iddah. Masa iddah itu 3 kali suci. 3 kali haid, 3 kali suci. Nah, sekitar 3 bulan, 10 hari. 3 kali suci. Selama masa iddah itu, si istri yang sudah jadi janda ini tidak boleh menikah dengan laki-laki lain. Nggak boleh. Meskipun yang naksir banyak. Kan ada juga yang suka nungguin janda kan. Nah, biasanya sopir truk. Itu di bak mobilnya ada tulisannya, kutunggu jandamu. Nah, baru jadi janda sebulan, maju dia. Bu, Pok, bagaimana kalau kita kawin? Empok kan udah janda. Nah, nggak boleh. Jangankan kawin, nikah, terima lamaran juga tidak boleh, gitu. Maka karena belum boleh, itu suami istri ini bisa rujuk, balik lagi. Kamu nyesel nggak bercerai? Nyesel, saya juga nyesel. Bagaimana kalau kita balik? Kalau kita rujuk? Boleh. Sepakati, rujuk. Kumpulin lagi keluarga yang inti. Kami rujuk lagi ya Pak, Bu. Udah, jadi itu begitu. Nggak pakai akad nikah. Gitu. Kalau ibarat beli barang masih garansi. Nah, kira-kira begitu. Nggak pakai akad nikah, rujuk saja. Tapi sudah mengantongi 1 kredit poin namanya
talak 1, nah, gitu. Begitu lagi talak 2, begitu lagi talak 3, selesai sudah. Nah, ini rujuk. Suami istri itu kan deket, tapi karena dia nggak cocok, akhirnya jadi jauh, bercerai. Sekarang balik lagi. Nah, Allah itu deket. Allah dekat, tapi karena kita ini berdosa, kita jadi rasanya jauh dengan Allah. Nah, kalau sudah jauh dengan Allah, banyak lagi dosa, akhirnya apa? Harus kembali, yaitu taubat. Nah, gitu. Tapi taubat itu bukan cuma astaghfirullahalazim, bukan cuma itu. Maka taubat itu dimulai dengan hati. Mulailah dengan hati. Apa itu? Menyesal. Menyesal atas dosa yang kita lakukan. Nyesel itu adanya di mana? Adanya di hati. Bukan di kata-kata. Meskipun di kata-kata dia nyesel ngomongnya. Gue nyesel banget katanya. Besok gue bunuh lagi tuh orang. Ngomongnya nyesel banget. Berantem. Besok gue bunuh. Itu mah bukan nyesel, ngomong nyesel tapi ternyata di dalam hatinya masih pengen membunuh. Jadi menyesal di dalam hati, lalu bertekad untuk tidak mengulang. Kalau ada hak-hak orang yang kita ambil, kembalikan. Begitu kalau orang mau bertaubat, kembalikan. Nah, terus istighfar, jalani hidup lebih baik. Begitu taubat. Bahkan seandainya kesalahan yang dilakukan ada jenis hukumannya, dia minta dihukum. Begitu orang taubat, dia minta dihukum. Kayak dulu di zaman Nabi, ada wanita berzina, nyesel, bertaubat, lalu dia datang menemui Nabi. Ya Rasul, saya telah berzina, menyesal berat saya sudah bertaubat, dan ternyata saya sekarang hamil. Maka hukumlah saya. Nabi nggak hukum. Kenapa? Dia lagi hamil. Si janin kan tidak salah. Nanti aja deh kalau sudah melahirkan, kamu kesini lagi. Ini juga sekaligus menguji. Bener nggak dia nih mau minta dihukum? So, jarang-jarang orang salah tapi ngaku, bahkan minta dihukum. Perlu diuji kesungguhannya. Sesudah dia melahirkan, kondisi fisik sudah pulih, dia balik lagi. Ya Rasul, saya sudah melahirkan, ini bayinya masih merah, sekarang hukumlah saya. Benar rupanya nih orang minta dihukum. Tapi Nabi tidak langsung eksekusi, tidak. Ini bayi butuh air susu ibu. Kamu susukan dulu deh bayimu selama kira-kira 2 tahun. Nah, 2 tahun kemudian dia datang lagi. Berarti udah benar ini terbukti. Sungguh-sungguh dia mau taubat dan minta dihukum. Itu anak diambil oleh Nabi, kemudian ibu ini dieksekusi. Dengan sebab hukuman dia mati. Sesudah mati dia akan masuk ke dalam. Sesudah mati Nabi bilang dia akan masuk ke dalam surga. Ada sahabat komplain, ya Rasul, dia kan berzina, masa masuk surga? Iya, memang dia berzina. Tapi seandainya ada 70 orang Madinah mau taubat, lalu taubatnya dibagi-bagi ke 70 orang, itu cukup. Itu namanya taubat yang berkualitas. Jadi sebelum mati taubat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan. Jangan ditunda. Ya Allah, tuh orang udah keburu mati, belum taubat. Yang kedua, sebelum kita mati, kita ini harus bayar utang. Sebelum mati bayar utang. Jangan sampai mati bawa utang, meninggalkan utang. Dulu Nabi ada di masjid, dibawa masuk jenazah, mau disolatkan. Sahabat-sahabat kumpul mau sholat jenazah. Nabi udah siap memimpin sholat jenazah,
tapi Nabi menyampaikan sambutan dulu. Nah, kalau bahasa kita menyampaikan sambutan. Di dalam sambutannya Nabi bertanya, hal taroka syai'a. Ini almarhum meninggalkan sesuatu apa tidak? Ninggalin warisan apa enggak? Yang hadir bilang lah, tidak. Dia nggak ninggalin apa-apa, nggak ninggalin warisan. Nabi nanya lagi, wa alaihi dainun, apakah dia meninggalkan utang apa tidak? Ada sahabat yang jawab, ada ya Rasul. Ngacungi 2 jari ini, dinaron, utangnya ada 2 dinar. Mendengar ini almarhum punya utang 2 dinar, Nabi mengatakan, sallu ala sahibikum. Kalau begitu salatkan jenazah sahabat kalian ini. Nabi nggak mau nyolatin. Bukannya nggak boleh, nggak mau. Bedain antara nggak boleh dengan nggak mau. Sama kayak makanan. Nabi nggak doyan, misalnya nggak doyan sejenis makanan. Maka kalau Nabi nggak doyan, Nabi nggak ngambil. Cuma karena Nabi nggak ngambil, sahabat memperhatikan. Nabi nggak ngambil, nggak boleh kali ya. Padahal gue pengen banget nih, gitu misalnya. Akhirnya kan utuh tuh makanan. Tuan rumah yang menyediakan nanya, ya Rasul ini nggak boleh untuk dimakan. Kok utuh? Enggak. Kok engkau nggak ngambil? Saya mah nggak doyan. Saya nggak doyan, jadi nggak ngambil. Terus yang doyan, ya terserah. Yang doyan bangun lagi ngambil, gitu. Nah, Nabi nggak mau menyolatkan jenazah karena Nabi mungkin tidak ingin. Ini penafsiran saya. Nabi tidak ingin ada orang menyepelekan utang. Utang mah nggak dibayar juga nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau mati disolatin sama Nabi. Kalau Nabi yang nyolatin, masa iya doanya nggak diijabah? Nah, Nabi tidak ingin ada omongan kayak begini. Karena Nabi nggak mau menyolatkan, ada sahabat yang hadir namanya Abu Qatadah. Abu Qatadah bilang apa? Huma alayya ya Rasulullah. Kalau begitu utangnya saya yang nanggung. Utangnya saya yang bayar. Nah, berarti utang udah pindah tuh ke situ. Udah pindah ke Abu Qatadah. Maka ini almarhum udah nggak punya utang. Fasalla alaih, maka Rasulullah menyolatkannya. Nah, kalau ada yang nanggung masih mending, kalau nggak ada. Maka kalau ada orang meninggal dari keluarga kita, itu bagus ada sambutan atas nama keluarga. Minta maaf segala macam. Dan yang tidak boleh, yang jangan sampai dilupakan, apabila almarhum orang tua kami, saudara kami ini punya utang, dengan ini kami nyatakan utangnya ditanggung oleh keluarga. Ditanggung oleh, begitu ngomongnya. Jangan basa-basi lagi tuh omongan. Apabila almarhum punya utang piutang, kami persilahkan untuk berurusan dengan keluarga. Berurusan itu maksudnya apa? Lu mau bayarin? Nah, gitu. Iya, muter lagi. 2 minggu, sebulan kemudian ada orang datang. Bang, saya datang kemari sebenarnya nggak enak. Nggak enak kenapa? Ya namanya masih suasana duka. Tapi karena saya juga ada keperluan mendesak, apa boleh buat? Ada apa Pak? Begini, almarhum orang tua ente punya utang sama saya. Berapa? 10 juta. Banyak banget. Iya. Makanya saya datang mau nagih nih. Kan waktu sholat jenazah sambutan dulu begitu bilangnya. Berurusan sama keluarga, saya datang nih mau nagih. Ada buktinya, kwitansi atau apa gitu?
Nggak ada. Saya mah hubungan dekat, temen. Kalau almarhum mau perlu duit, saya pinjemin. Nggak pakai nulis-nulis, dia bayar. Cuma ini belum dibayar, keburu meninggal. Nah, bayar. Keluarga nih bayar. Jangan, wah nggak bisa begitu Pak. Nanti kalau ada orang lagi kayak Bapak datang begitu, nagih, ketempuan kita ini. Ya kalau memang ragu, tanya dulu. Jangan enggak aja. Jangan hanya karena nggak ada bukti. Emang minjemnya itu kapan ya? Ada sekitar 3 bulan yang lalu. Terus buat apa katanya? Katanya buat bayar uang semester kuliah, Pak. Anaknya ada yang kuliah. Oh iya ya. Adik saya itu minta uang kuliah. Kata bapak nggak ada. 3 hari kemudian ada. Dari mana 10 juta 3 hari kemudian, kan gitu? Oh minjem rupanya, begitu. Dibayar. Maka kalau nggak dibayar, di akhirat jadi masalah tuh. Jadi sebelum mati bayar utang. Sebelum mati yang ketiga, tunaikan amanah. Kalau kita dikasih amanah, kepercayaan orang kepada kita, tunaikan amanah itu. Amanah apa? Nitip uang, gitu. Dan seterusnya. Jabatan itu amanah. Baik. Itu yang ketiga, amanah. Yang keempat, amal soleh. Sebelum mati perbanyak amal soleh. Bagus amal soleh yang membuat pahala itu nanti terus mengalir. Meskipun kita udah mati, tapi masih dapat pahala. Aliran pahala. Aliran pahala. Ini gelas masjidnya beli apa ada orang berwakaf? Umpama ini gelas wakaf dari jamaah, dipakai di masjid buat minum ustadz, buat minum pengurus, buat minum jamaah, dipakai. Ini selama gelas dipakai itu menghasilkan pahala. Yang ngasih gelas udah mati, mengalir itu pahala buat yang udah mati. Makanya pakai gelas begini aja, jangan pakai gelas begitu. Gelas begitu dibuang, plastik. Jadi masjid itu bagus memperbanyak gelas seperti ini, yang tidak pecah, yang tidak beling. Ini beling bukan? Yang tidak beling, kalau jatuh nggak pecah gitu. Kan ada yang bahannya melamin ya. Nah, itu. Perbanyak tuh gelas. Jadi kalau pengajian kasih gelas. Ada juga di masjid kap mana gitu. Itu pengajian bukan dikasih gelas, dikasih asbak. Wah itu, saya pengajian ceramah begini zamannya dikasih asbak. Yang ngerokok penuh ini asap. Ya, itu namanya ceramah saat kabut asap. Gitu. Buka puasa bersama, pakai tuh gelas. Habis dipakai cuci, kumpulin lagi. Sehingga kita tidak menghasilkan sampah yang banyak. Masjid beli filter air. Wah, filter air. Kan ada filter air kan? Jadi dari air tanah itu langsung masuk ke filter, keluar air. Nggak pakai beli lagi sudah. Jadi yang dibeli filter air. Ada panas, ada biasa. Yang tidak dingin, tapi biasa aja gitu. Nah, jadi hemat, nggak beli air, beli filter saja. Itu yang beli filter, yang beli gelas dan piring yang tidak pecah gitu. Itu nanti mengalir pahalanya. Orangnya udah mati, pahalanya masih mengalir. Nah itu amal soleh.
yang punya ilmu mengajarkan ilmu, itu mengalir pahala. Begitu seterusnya. Baik, itu yang pertama. Mati, padahal mati itu lebih baik daripada ujian, daripada cobaan. Yang kedua, kata Nabi, yang orang tidak suka itu adalah qillatul mal, sedikitnya harta. Bapak pengen banyak apa pengen dikit kalau harta? Nah, pengen banyak. Kalau dikit? Ya kalau dikit terima, jangan kesel. Tapi kan orang kesel kalau dikit, nggak suka dia kalau hartanya sedikit. Qillatul mal, wa qillatul mal aqallu lil hisab. Nah, padahal sedikitnya harta itu sedikitnya hisab. Nanti kan di hari akhirat itu ada hisab. Ya jangankan di akhirat, di dunia ini saja harta kita dihitung-hitung dulu kan. Kita ngitung-ngitung harta dulu. Kenapa? Harus bayar pajak, dihitung dulu. Berapa penghasilannya, berapa harus bayar pajaknya, gitu. Ngitung. Karena hartanya banyak, dia nggak bisa ngitung. Akhirnya apa? Pakai akuntan, diaudit. Tolong hitungin nih, duit gue banyak banget, harta gue banyak banget, tolong dihitungin. Berapa pajaknya? Nah gitu. Pak, pajaknya 5 juta. Banyak amat pajak 5 juta, misalnya begitu. Kurangin lagi hitungannya. Anggap aja itu bukan harta gua. Akhirnya harta dia nggak mau diakui. Kenapa? Karena kalau diakui harta dia, itu jadi bayar pajak dia. Ada orang beli tanah, tapi dia nggak mau tanah itu atas namanya. Karena kalau tanah atas namanya, dia mesti bayar pajak. Sedangkan tanah dia udah banyak, nambah lagi pajak. Akhirnya apa? Dia pinjam nama orang di situ. Itu tanah atas nama orang situ, orang kampung situ. Terus ada yang mau beli, jadi beli. Emang dia udah pesan kalau ada orang mau beli, jual aja, kayak gitu. Orang kampung itu jujur, udah dijual, duitnya dikasih. RT-nya nanya sama saya, Pak Ustadz, ini ada warga saya jual tanah, nama dia cuma dipinjem, gitu. Nama dia cuma dipinjem untuk sertifikat. Sekarang tanahnya dijual, ini duitnya mau dia kasih kepada orang yang punya tanah itu. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Saya bilang bagus, itu orang jujur. Saya bilang, kalau dia mau jual, dia mau makan duitnya, itu nggak bisa dituntut hukum, itu nggak bisa secara administrasi. Nah itu luar biasa tuh orang jujur. Jadi kalau kita punya harta sedikit ya sudah, bukan tidak boleh memperbanyaknya. Maka para sahabat itu kalau punya harta, katakanlah punya duit, dia tidak mau duit yang banyak ini menjadi beban hisab. Sulit nanti hisabnya, penghitungan di hari kiamat. Kan ada yaumul mizan, hari penimbangan amal. Ada yaumul hisab, hari penghitungan amal. Makanya kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum kamu dihisab. Maka sahabat-sahabat itu meniru Nabi. Kalau megang harta itu tidak bertahan lama. Kalau punya harta enggak bertahan lama. Apalagi amanah, enggak ditahan-tahan lama tuh kalau amanah. Kalau pejabat kan kadang-kadang dia dikasih anggaran, itu dia masukin dulu ke rekening pribadinya. Mampir dulu, lumayan, sebulan dapat bunga berapa. Nah, ada ceritanya begitu kan, ke rekening pribadi. APBN masuk ke rekening pribadi, diparkir dulu, sebulan bunganya berapa. Nah, kalau duitnya 10 miliar,
Kalau 100 miliar, lumayan. Nah, gitu. Maka contoh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu punya uang nggak banyak, cuma 4 dirham. Itu uang 4 dirham nggak bertahan lama. 1 dirham dia infakkan di waktu malam. 1 dirham lagi diinfakkan di waktu siang. 1 dirham diinfakkan pada waktu sepi, gak ada siapa-siapa. 1 dirham lagi diinfakkan pada waktu ramai. Habis tuh uang 4 dirham. Tentu Allah tahu ada hambanya yang begitu dermawan meskipun duitnya gak banyak. Dermawan meskipun duitnya gak banyak. Kita kalau dibilang dermawan kenapa? Duitnya banyak. Nah, ini duitnya nggak banyak tapi dermawan. Maka Allah turunkan surat Al-Baqarah ayat 274. Alladzina yunfiquna amwalahum bil laili wan nahari sirran wa alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang menginfakkan hartanya, Allah kasih dia rizki, dia infakkan pada waktu malam, pada waktu siang, pada waktu sepi, pada waktu ramai. Maka bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Allah siapkan pahalanya. Setiap orang sedekah, infak pasti ada pahalanya selama dia ikhlas. Dia tidak takut. Fala khaufun alaihim, nggak takut. Kita kan kalau mau sedekah kadang-kadang takut berani. Ntar duit gua kurang lagi, ntar duit gua habis lagi. Nah, gitu. Takut berani. Kadang-kadang banyakan takutnya daripada beraninya. Kadang-kadang banyakan beraninya daripada takutnya. Ali bin Abi Thalib banyakan beraninya daripada takutnya. Walahum yahzanun, nggak berduka cita, nggak nyesel, duitnya habis nggak nyesel. Coba gua nggak sedekah, nggak habis. Nah, nggak begitu. Atau kadang-kadang ada orang ngomongnya nggak ngenakin. Lu yang bener aja nyari duit capek-capek, pergi gelap pulang gelap, udah dapet dikasih orang. Nyesel enggak? Nah, itu begitu. Jadi kita terus mencari rizki yang halal biar supaya dengan rizki yang banyak, harta yang banyak, manfaatnya juga banyak. Tapi kalau sedikit, kita punya harta sedikit, nggak usah sedih, nggak usah menyesali diri, karena itu hisabnya juga sedikit. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas. Insya Allah kita sambung pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.